Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. Welcome back to my channel. Kali ini gue mau bahas satu yang penting untuk ngejar gains ya. Jadi kalau lu lagi membangun otot, kan lu butuh energi. Dan sumber energi yang paling bagus untuk membentuk otot itu dari karbohidrat itu yang seperti apa? Nah, kita akan bahas di video ini. Oke, ikutin terus. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya supaya lu nggak ketinggalan semua info-info tentang kesehatan dari gue, Seafood Technologies. Oke? Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. Gambaran ya, supaya nggak ketukar sama makronutrien yang lain ya. Karena biasanya kan kalau kita mau olahraga atau nge-gym atau apapun itu olahraganya, kita selalu mikir ke protein dan protein dan protein. Nah, kan nggak seperti begitu ya. Kita juga butuh misalnya lemak, kita juga butuh karbohidrat. Nah, jadi gini ya, kalau lu makan protein, dada ayam misalnya sampai 5 kilo, tapi lu nggak punya energi, itu kan percuma ya. Nah, jadi lu makan protein, lu butuh energi juga supaya olahraga lu semakin mantep, ya kan? Nah, energinya itu harus datang dari karbohidrat supaya bisa tahan lama, oke? Jadi carb itu adalah sumber energi number one buat lo. Jadi gini ya, carb itu akan diolah menjadi gula ya, kalau kita konsumsi. Nah, dan setelah diolah menjadi gula, maka gulanya itu akan disimpan di dalam otot-otot itu sebagai glikogen. Nah, waktu lu olahraga atau misalnya lagi nge-gym nih, nah waktu lu ngangkat berat, nah glikogen itulah sebagai bahan bakarnya. Nah, jadi bahan bakar itu kan kita perlukan, datangnya yang datang dari karbohidrat tadi. Oke? Jadi kan tahu sekarang kenapa kita butuh karbohidrat. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian mana jenis karbo yang bagus ya untuk tubuh. Karena gini ya, kita juga harus tahu dulu, ada karbo jenis rantai pendek dan ada karbo yang jenis rantai panjang. Apa sih perbedaannya itu? Nah, kalau yang rantai pendek itu dia mudah dipecah. Nah, apabila mudah dipecah, dia akan masuk ke dalam darah lebih cepat menjadi sebagai gula ya. Nah, maka energinya akan cepat sekali melonjak di dalam tubuh kita ini. Nah, kalau sebaliknya yang rantai panjang, dia akan lebih lama untuk dipecah. Sehingga tersimpannya juga akan lebih lama energinya di dalam tubuh kita. Ya, nah itulah perbedaannya dari rantai pendek dan rantai panjang. Nah, supaya kalian nggak jadi bingung ya, gara-gara si karbohidrat ini kan banyak orang bilang kalau yang rantai pendek itu adalah karbohidrat jahat. Tapi itu juga salah ya. Jadi nggak demikian ya. Tergantung kepada pemakaiannya. Jadi tujuannya untuk apa? Apabila lu mau nge-gym misalnya atau mau olahraga, kan lu memerlukan energi yang cepat ya. Nah, jadi lu memerlukan karbohidrat yang rantai pendek ya. Nah, jadi kalau kitanya memakai karbohidrat yang rantai panjang nanti bisa ngedrop di awal-awal pada saat kalian mau olahraga. Nah, jadi kalian membutuhkan energi yang cepat. Itu dibutuhkanlah energi yang rantai pendek. Tapi rekomendasi gue sebagai food scientist dan banyak food scientist yang lainnya, mereka akan merekomendasikan bagi atlet-atlet yang ingin berolahraga, makanlah 30 sampai 60 menit dulu makanan seperti pisang atau kue dari beras ya, dari tepung beras. Nah, supaya kalian mendapatkan energi yang cepat sehingga kalian tidak ngedrop setelah kalian latihan atau setelah kalian nge-gym. Nah, jadi energinya akan tetap stabil. Nah, itu ya dimaksudnya. Jadi kalau bisa sih kalian makan dulu 30 sampai 60 menitan lah sebelum kalian melakukan nge-gym gitu. Makan pisang aja dulu yang paling gampang. Kalau nggak ada pisang, ya roti yang dari beras itu apa? Kue-kuean. Biasanya kue-kuean jajan pasar itu kan ada dari tepung beras ya. Itu adalah energi dari karbohidrat rantai pendek. Sehingga kalian pada saat sesudah nge-gym atau olahraga nggak ngedrop energinya. Itu ya. Apa triknya biasanya itu kita akan berikan rekomendasi yang seperti itu. Oke? So buat
yang karbohidrat rantai panjang, yaitu karbohidrat yang lambat dipecah dalam tubuh itu, seperti dari beras merah, oatmeal, kacang-kacangan juga adalah karbohidrat yang rantai panjang ya, sehingga dia lebih lambat untuk dipecah. Nah, ini juga baik apabila dimakan sebelum kalian melakukan olahraga atau nge-gym ya, karena dia energinya akan tersimpan lebih lama lagi, sehingga itu digunakan sebagai untuk meregenerasi otot-otot setelah latihan. Jadi kita makannya sebelum kita latihan. Nah, kan itu akan disimpan lama ya. Jadi tidak dipakai langsung pada saat latihan, tapi nanti dipakainya setelah kita latihan, maka si energinya itu dipakai untuk regenerasi. Itu biasanya seperti gitu ya. Jadi untuk yang rantai panjang, makanlah seperti beras merah. Nah, sekarang yang kalian masih belum mengkonsumsi beras merah, mulailah sekarang latihan untuk makan karbohidrat rantai panjang ini seperti datangnya dari beras merah, itu sangat baik sekali. Dan juga kalian makan juga kacang-kacangan, itu juga mengandung karbohidrat rantai panjang yang sangat baik dan berkualitas ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan ya, kapan sih yang terbaik makan karbo itu? Nah, jawabannya sangat simpel sekali. Sebenarnya itu sebelum dan setelah latihan kita harus makan karbo. Jadi gini ya, triknya adalah bagi para atlet biasanya itu kita rekomendasikan untuk makan karbo 2 sampai 3 jam sebelum kita latihan, kita makan karbohidrat rantai panjang ya. Nah, setelah itu kita latihan kan seperti biasa ya. Nah, itu kan energinya digunakan atau gulanya digunakan. Nah, setelah kita latihan, maka minumlah dulu protein shake. Oke. Nah, setelah minum protein shake, maka 1 sampai 2 jam kemudian makan lagi karbo. Ya, supaya kalian mendapatkan energinya untuk mengasup protein itu menjadikan otot-otot lo semakin bugar lagi, semakin jadi lagi. Ya, karena pembentukan otot itu kan butuh juga energi dan juga butuh protein. Dan proteinnya tadi dari protein shake, setelah itu kita makan karbo 1-2 jam setelah kita latihan. Oke, itu yang terbaik untuk mengkonsumsi karbo dalam pembentukan otot. Nah, sekarang berapa banyak sih karbo yang kita butuhkan dalam membentukkan otot? Itu juga tergantung ya kepada kalori yang kita asup ya. Karena begini kan hitungannya itu. Kalau protein kan kita butuh antara 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat tubuh ya. Nah, kalau lemak itu kan kira-kira 0,5 sampai 1,5 gram lemak per kilogram tubuh. Nah, kalau untuk karbohidrat itu adalah sisanya. Jadi misalnya gini ya, misalnya saja saya ambil contoh yang gampang aja ya. Kalau tubuh lu itu 85 kilogram, berarti kan jumlah kalori per hari lu itu yang dibutuhkan untuk pembentukan otot itu 3.000 kalori. Nah, dalam 3.000 kalori itu kan lu butuh protein itu antara 130 sampai 170 gram protein untuk lo konsumsi. Terus lemaknya itu berapa? Karena berat lu 85 kilogram, berarti lu butuh 85 gram lemak yang dikonsumsi. Nah, sekarang untuk karbohidratnya berapa? Yaitu sisanya supaya mencapai jumlah 3.000 itu. Jadi kira-kira kalau gue hitung itu adalah 425 gram karbohidrat yang lu harus konsumsi supaya bisa otot terbangun dengan sempurna. Oke ya, jadi untuk detailnya silahkan kalian untuk membicarakannya dengan personal trainer atau ahli nutrisionis di gym studio kalian ya, karena mereka akan lebih detail lagi menjelaskan hitungan-hitungan kalori-kalori ini, karena sangat penting sekali. Jangan sampai kelebihan dan jangan sampai kekurangan. Oke. Pada fase bulking, kita ini membutuhkan kira-kira surplus ya 250 sampai 500 kalori lebih banyak daripada jumlah kalori harian lu. Nah, jadi kalau dalam fase bulking ini kita memerlukan karbohidrat yang lebih ya, seperti bisa dari beras merah, oatmeal, dan juga kacang-kacangan. Itu adalah kalori-kalori yang bisa kita konsumsi selama proses bulking ya. Oke. Nah, tapi pada proses bulking itu kita punya musuh. Musuhnya adalah junk food.
Jangan sekali-sekali kalian menyentuh junk food karena akan rusak nanti otot-otot lo. Oke? So, pada kesimpulannya, penting sekali kita mengenali ilmu nutrisi dasar. Itu sangat penting sekali ya. Seperti kita mengenali apa itu karbo, apa itu protein, apa itu lemak, dan berapa banyak kita konsumsinya, dan harus kapan dikonsumsinya. Itu penting untuk dipelajari. Jadi jangan kita cuman terlena dari melihat seseorang yang badannya besar, terus udah gitu akan terjadi seperti itu. Nah, mereka juga badannya besar karena mereka mengenal dulu ilmu-ilmu dasar daripada nutrisi ini. Jadi penting sekali kita untuk mempelajari dulu ilmu-ilmu dasarnya ini agar kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Oke? Nah, semoga berhasil ya. Kalau kalian sebagai atlet, tetap jaya dan bisa membanggakan diri sendiri dan juga orang di sekitar kalian. Kita akan berjumpa lagi pada video yang lainnya. Rifki pamit. Dan jangan lupa ya, berikan komen, like, dan subscribe. Hasta luego, ciao.